Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Tauhid NIM 186386. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Yang pertama yaitu definisi. Perubahan kimia secara sederhana dapat dituliskan dalam persamaan reaksi dengan koefisiensi yang seimbang. Namun, persamaan reaksi tidak dapat menjawab tiga isu penting berikut ini. Misalkan yang pertama, seberapa cepat reaksi dapat berlangsung. Kemudian yang kedua, bagaimana konsentrasi reaktan dan produk saat reaksi selesai. Kemudian yang ketiga, apakah reaksi berjalan dengan sendirinya dan melepaskan energi, ataukah reaksi memerlukan energi untuk dapat bereaksi. Kemudian apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia merupakan studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi dari suatu reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Di sini merupakan perbedaan antara termodinamika dan juga kinetika kimia. Termodinamika itu membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung, sedangkan kinetika kimia membahas tentang seberapa cepat reaksi dapat berlangsung. Apakah kalian tahu bahwasanya reaksi dapat berlangsung dengan serta-merta yang bervariasi? Ada yang serta-merta langsung terjadi, ada yang perlu cukup waktu, misalkan melalui proses pembakaran, atau waktu yang sangat lama seperti pembentukan batu bara dan juga beberapa reaksi peluruhan radioaktif. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama, yaitu ada konsentrasi reaktan, kemudian yang kedua ada luas kontak, kemudian yang ketiga suhu reaksi, kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu katalis. Konsentrasi reaktan, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan akan semakin besar, sehingga reaksi dapat berjalan dengan cepat. Kemudian untuk luas kontak, semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Kemudian suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu katalis. Adanya katalis akan mempercepat reaksi kimia. Nah, ini penjabaran konsentrasi reaktan secara umum. Misalkan kita lihat gambar ini. Pada gambar tersebut, hal ini sesuai dengan teori tumbukan. Yaitu jika konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar, maka jumlah partikel zat yang memiliki arah orientasi yang tepat pun semakin banyak pula, sehingga tumbukan efektif yang dihasilkan semakin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Selain itu, jika konsentrasi zat bereaksi semakin besar, maka distribusi partikel zat yang memiliki energi mencukupi atau melebihi energi aktivasi atau energetik pun semakin banyak pula dan tumbukan efektif yang terjadi lebih banyak sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian untuk luas permukaan. Di sini ada gambar A dan juga gambar B. Dari gambar tersebut, faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Sama halnya dengan konsentrasi bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi akan berlangsung akan semakin cepat. Dengan kata lain, semakin besar laju reaksinya. Hal ini dikarenakan saat luas permukaan bidang sentuhnya luas, maka akan semakin banyak pula partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif. Sebaliknya, jika luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil karena partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif semakin sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu suhu. Suhu secara umum. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak.
Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Agar lebih memahami pengaruh suhu terhadap laju reaksi, perhatikan animasi di bawah ini. Animasi di bawah ini menjelaskan reaksi pembentukan MgCl2 dari Mg dan HCl pada suhu tinggi dan suhu rendah. Ini yang pertama merupakan suhu tinggi. Pada animasi tersebut, pembentukan MgCl dilakukan pada suhu tinggi, di mana hanya diperlukan waktu 10 detik agar terbentuk MgCl2 dari Mg dan HCl. Kemudian ini merupakan animasi di suhu rendah, di mana pada animasi tersebut pembentukan MgCl2 dilakukan pada suhu tinggi, di mana diperlukan waktu 25 detik agar terbentuk MgCl2 dari Mg dan HCl. Dan ini merupakan grafik hubungan antara T2 lebih besar daripada T1, yang T2 itu yang warna merah dan T1 itu yang warna biru. Pada grafik distribusi energi di samping, hal tersebut dapat terjadi karena pada suhu yang tinggi, jumlah molekul yang energi kinetiknya bisa melampaui energi aktivasi semakin banyak. Artinya, semakin banyak molekul-molekul yang akan bertumbukan dengan efektif. Dengan demikian, jika suhunya tinggi, laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian, yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk membantu jalannya suatu reaksi kimia. Jumlah katalis pada awal dan akhir reaksi akan tetap sama. Sedangkan energi aktivasi sendiri adalah energi minimum yang harus dicapai oleh suatu senyawa kimia untuk melakukan atau bereaksi secara kimia. Suatu reaksi kimia akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel dengan energi yang cukup. Energi inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Tidak semua partikel-partikel pada senyawa kimia dapat bereaksi satu sama lain. Hanya partikel-partikel yang memiliki energi aktivasi yang cukup sajalah yang dapat melakukan reaksi. Sebagian besar partikel-partikel tersebut tidak memiliki energi aktivasi yang cukup. Nah, untuk kondisi seperti ini diperlukan suatu zat yang memungkinkan semua partikel mencapai energi aktivasinya agar dapat bereaksi satu sama lain. Agar laju reaksi menjadi lebih besar, penambahan katalis sangat diperlukan pada kondisi yang seperti ini. Penambahan katalis memberikan perubahan yang berarti pada energi aktivasi. Katalis menyediakan rute khusus untuk jalannya suatu reaksi. Jalur khusus ini memiliki energi aktivasi yang rendah, sehingga dapat meningkatkan tumbukan antar partikel. Akibatnya, laju reaksi menjadi lebih besar atau lebih cepat. Kemudian, yang kedua yaitu hukum laju. Hukum laju. Apa itu hukum laju? Yaitu pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Laju reaksi yaitu perubahan konsentrasi reaktan per perubahan waktu dibagi dengan perubahan waktu. Atau sama dengan minus konsentrasi A2 min konsentrasi A1 per T2 min T1. Atau bisa juga dengan min delta konsentrasi A dibagi dengan delta T. Sehingga laju sama dengan min delta A dibagi dengan delta T. Atau bisa juga dengan delta B dibagi dengan delta T. Berikut merupakan persamaan laju dan konsepnya. Untuk reaksi secara umum, misalkan ini ada senyawa A direaksikan dengan senyawa B, dan juga direaksikan dengan senyawa dan sebagainya, menghasilkan senyawa C dan juga senyawa D. Persamaan lajunya berbentuk laju sama dengan K A pangkat M dikalikan B pangkat N,
di mana konstanta proporsionalitas atau K disebut juga konstanta laju dan karakteristik untuk reaksi pada suhu tertentu serta tidak berubah data reaksi sedang berlangsung atau terjadi. M dan N disebut dengan order reaksi. Didefinisikan sejauh mana laju reaksi dipengaruhi oleh konstanta masing-masing reaktan. Komponen persamaan laju. Laju, order reaksi, dan konstanta laju harus ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan persamaan stoikiometris yang seimbang. Kemudian, yang selanjutnya yaitu order reaksi. Misalkan suatu reaksi O2 dalam bentuk gas ditambah dengan 2NO dalam bentuk gas menghasilkan 2NO2 gas. Persamaan lajunya ditulis sebagai laju sama dengan K O2 pangkat M NO pangkat N. Untuk menentukan order reaksi, kita harus melakukan serangkaian eksperimen masing-masing dimulai dengan satu set konsentrasi reaktan yang berbeda-beda dan dari masing-masing akan diperoleh laju awal. Misalkan ini adalah sebuah data eksperimen. Di sini juga ada konsentrasi reaktan awal dan laju awal. Misalkan di sini ada data 1, 2, 3, 4, sampai 5, di mana O2 dan NO konsentrasinya sekian dan laju awalnya juga sekian. Langkah-langkah penentuan order reaksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Kemudian yang kedua, untuk mencari order reaksi O2, maka perhatikan NO yang sama. Misalnya eksperimen 1 dan 2. Kemudian untuk mencari order reaksi NO, maka perhatikan O2 yang sama. Misalnya eksperimen 1 dan 3. Kemudian yang ketiga, bandingkan dua data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi. Jadi tadi untuk mencari order O2, maka perhatikan NO yang sama. NO yang sama di sini ada pada eksperimen 1 dan 2. Kemudian untuk mencari order NO, maka perhatikan O2 yang sama. Di sini pada data NO yang sama, yaitu diperoleh dari eksperimen 2 dan juga 4. Sehingga order reaksi O2 berdasarkan eksperimen 1 dan 2 diketahui V1 dibagi V2 sama dengan KO2 pangkat M dikalikan NON 1, kemudian KO2 pangkat M dikali dengan NO pangkat N, itu yang kedua. Diperoleh data sebagai berikut. Kemudian dimasukkan dan dihasilkan M sama dengan 1. Untuk order reaksi NO berdasarkan eksperimen 1 dan 3, kita ketahui bersama bahwasanya V1 dan V3. Di sini KO2 pangkat M dikali dengan NO2 pangkat N, ini menurut eksperimen 1. Sedangkan menurut eksperimen 3, KO2 pangkat M dikali dengan NO pangkat N berdasarkan eksperimen ketiga. Setelah diketahui, maka kita masukkan dari apa yang telah kita ketahui tersebut. Sehingga kita dapatkan data seperti ini dan diperoleh N sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya, yaitu persamaan laju integral perubahan konsentrasi terhadap waktu. Di sini dimulai dari reaksi order 0. Apa itu reaksi order 0? Yaitu laju reaksi tetap atau tidak bergantung terhadap konsentrasi per reaksi. Misalkan di sini ada reaksi A membentuk senyawa B. Jadi reaksi order 0 itu laju sama dengan min delta A per delta T atau laju sama dengan K A pangkat 0. Sehingga min delta A per delta T sama dengan K
Ka delta 0, Ka pangkat 0. Sehingga kalau integralkan, di sini didapatkan hasil yaitu hasil integrasi min A dibagi dengan A0 sama dengan KT. Sehingga min A0 sama dengan min KT. Laju sama dengan K. Kemudian reaksi orde 1. Reaksi orde 1 merupakan laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi per reaksi. Di mana misalkan di sini ada reaksi senyawa A membentuk senyawa B. Reaksi orde 1 laju sama dengan delta A dibagi dengan delta T. Atau laju sama dengan K kalikan dengan A. Dan di sini didapat sama kayak orde 0 tadi bahwasanya min delta A per delta T sama dengan K kalikan A. Sehingga apabila diintegralkan menjadi ln A0 dibagi dengan AT sama dengan KT. Sehingga ln A0 min ln AT sama dengan KT. Dan ini merupakan grafik hubungan antara A terhadap V. Kemudian reaksi orde 2. Reaksi orde 2 merupakan laju reaksi berubah secara kuadran terhadap konsentrasi per reaksi. Misalkan di sini suatu senyawa A direaksikan membentuk senyawa B. Reaksi orde 2 sama dengan laju yaitu min delta A per delta T atau laju sama dengan K kalikan A pangkat 2. Sehingga di sini diperoleh delta A per delta T sama dengan KA kuadrat. Sehingga min delta A per A pangkat 2 sama dengan K kalikan delta T. Sehingga apabila diintegralkan menjadi seper AT dikurangi seper A0 sama dengan KT. Dan ini merupakan suatu grafik hubungan antara A terhadap V. Kemudian waktu paruh. Waktu paruh yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal. A yaitu T setengah sama dengan setengah kalikan A0. Untuk reaksi orde 1, maka ln A T setengah sama dengan ln A dikurangi KT setengah. Ln setengah kalikan A0 sama dengan ln A0 dikurangi KT setengah. Sehingga KT setengah sama dengan ln 2. T setengah sama dengan ln 2 per K. T setengah yaitu reaksi orde 1 tetap. Nilai dari ln 2 sama dengan 0,095. Dan ini merupakan suatu grafik antara orde 0, 1, dan 2, dan juga T setengah. Dideduksi dari persamaan laju reaksi. Kemudian, waktu paruh pada reaksi orde 1. Misalnya di sini ada N2O5 dalam keadaan gas. Ini membentuk 2NO2 gas plus setengah O2. Hukum laju kita ketahui bersama bahwasanya K yaitu N2O5 sehingga didapatkan min D N2O5 dibagi dengan DT sama dengan K N2O5. Sehingga hasil akhirnya diperoleh D N2O5 dibagi dengan N2O5 sama dengan min K dt. Bila diintegrasikan, ln N2O5T dikurangi dengan N2O5 sama dengan min KT. Sehingga diperoleh N2O5T sama dengan N2O50 E pangkat min KT. Kemudian yang terakhir ini diperoleh N2O5T sama dengan N2O50 E pangkat KT. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal, di mana N2O5T sama dengan setengah N2O50 sehingga
setengah N2O5 0 sama dengan N2O5 0 E pangkat min KT. Sehingga min E pangkat min KT sama dengan setengah N2O5 dibagi dengan N2O5. Sehingga hasil integrasi di sini min KT setengah sama dengan ln setengah N2O5 0 dikurangi dengan ln N2O5 0 sehingga KT setengah sama dengan ln N2O5 0 dikurangi dengan ln setengah N2O5 0 sehingga KT setengah sama dengan ln 2. Dan waktu paruh didapatkan T setengah yaitu ln 2 dibagi K atau ln 2 itu sama dengan 0,6931 dibagi dengan K. Dan ini merupakan contoh soal. Misalnya penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Pertama, hitunglah nilai konstanta laju reaksi. Kemudian yang kedua, berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari contoh aseton itu dapat terurai. Ini merupakan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita langsung mencari konstantanya sehingga didapat dalam satuan detik yaitu 8,7 dikalikan 10 pangkat min 3 detik. Kemudian yang kedua, jika terurai 25% maka yang tersisa 100% dikurangi 25%. Sehingga sisanya yaitu 75%. Nah, masukkan ke persamaan KT sama dengan ln A0 dikurangi dengan ln AT. Sehingga KT sama dengan 2,303 log A0 dibagi dengan AT. Sehingga didapat T sama dengan 23 detik. Kemudian di sini juga ada soal reaksi radikal OH dengan metana di atmosfer mempunyai konstanta laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 6,3 dikalikan 10 pangkat min 15 mol per liter detik. Reaksinya sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui di sini. Yang pertama tentukan hukum laju reaksi orde pertama. Semu jika OH konstan dan hitunglah K jika OH sama dengan 1,2 dikalikan 10 pangkat 6 mol per liter. Kemudian yang kedua, hitunglah waktu paruh metana bila OH sama dengan 1,2 dikalikan 10 pangkat 6 mol per liter. Dan ini merupakan penyelesaiannya. Laju reaksi yaitu masuk ke persamaan KOH dikalikan dengan CH4 karena OH konstan maka konstanta laju sama dengan K. Laju reaksi menjadi KCH4 dan K sama dengan KOH sehingga kita masukkan sini konstanta laju 6,3 dikalikan 10 pangkat 15 mol per liter detik dikalikan dengan 1,2 kalikan 10 pangkat 6 mol per liter. Sehingga didapat hasilnya yaitu 7,6 dikalikan 10 pangkat 9 detik. Kemudian yang kedua, diminta untuk menentukan T setengah. Itu 0,693 dibagi dengan K. Sini K diketahui yaitu dalam satuan detik sehingga kita tinggal masukin dan didapat hasilnya yaitu 2 tahun 11 bulan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.